Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Fauzia dari Prodi KPI 5 dengan NIM 010421010016. Di sini saya akan memenuhi tugas UTS saya dari mata kuliah Epistemologi Sosial. Di sini ada 5 soal. Dari soal yang pertama itu jelaskan epistemologi menurut pemahaman Anda dan jelaskan aliran-aliran dalam epistemologi berikut. Menurut pemahaman saya, epistemologi merupakan kajian yang mendalam tentang sifat dan asal pengetahuan, mencakup pertanyaan-pertanyaan seperti bagaimana pengetahuan itu dapat diperoleh, apa yang menjadi sumber pengetahuan, bagaimana pengetahuan dapat diuji kebenarannya, dan bagaimana pengetahuan itu dapat dikomunikasikan. Epistemologi membantu kita memahami dasar-dasar pengetahuan dan memberikan kerangka pemikiran yang kita gunakan dalam memahami dunia dan mengembangkan pengetahuan baru. Dari aliran-aliran epistemologi itu ada 4, terbagi menjadi 4 bagian. Yang pertama ada aliran rasionalisme, yang kedua ada aliran empirisme, yang ketiga ada aliran positivisme, dan yang terakhir ada aliran intuisionisme. Aliran yang pertama yaitu aliran rasionalisme. Rasionalisme adalah paham filsafat yang mengatakan bahwa akal adalah alat terpenting dalam memperoleh pengetahuan dan mengetes pengetahuan. Rasionalisme mengajarkan bahwa pengetahuan diperoleh dengan cara berpikir. Alat dalam berpikir adalah kaidah-kaidah logis atau kaidah-kaidah logika. Terus yang kedua ada aliran rasionalisme. Aliran rasionalisme merupakan paham filsafat yang mengatakan bahwa akal adalah bahwa semua pengetahuan berasal dari pengalaman indera manusia. Secara etimologi, istilah empirisme berasal dari bahasa Yunani emperia, yang berarti pengalaman. Dalam empirisme, kebenaran hanya dapat diperoleh melalui pengalaman. Terus yang ketiga ada aliran positivisme. Aliran positivisme adalah aliran filsafat yang menyatakan bahwa pengetahuan yang benar hanya berasal dari ilmu alam dan tidak berkaitan dengan metafisika. Selanjutnya aliran yang terakhir ada aliran intuisionisme. Aliran intuisionisme berasal dari bahasa Latin yaitu intuitio yang berarti pemandangan. Jadi intuisionisme itu adalah suatu aliran filsafat yang menganggap adanya satu kemampuan tingkat tinggi yang dimiliki manusia, yaitu intuisi. Tokoh aliran ini diantaranya adalah Henry Bergson. Intuisionisme selalu berdebat dengan paham rasionalisme. Soal yang kedua, jelaskan pengetahuan menurut aliran positivisme dan mengapa aliran positivisme menyebut sosiologi sebagai fisika sosial. Jawabannya, aliran positivisme adalah pendekatan dalam ilmu sosial yang berkembang pada abad ke-19 yang dikembangkan oleh Auguste Comte, seorang filsuf dan ahli sosiologi asal Prancis. Positivisme mengutamakan pengetahuan yang berdasarkan pada
metode ilmiah dan menganggap bahwa metode ilmiah yang objektif dapat diterapkan dalam mempelajari masyarakat dan perilaku manusia. Menurut aliran positivisme, prinsip-prinsip yang digunakan dalam ilmu alam seperti penjelasan kausal dan penemuan hukum-hukum umum juga dapat diterapkan dalam ilmu sosial. Comte merasa bahwa metode ilmiah akan membantu mengungkapkan dan menjelaskan pola-pola dan aturan-aturan yang mendasari hubungan sosial dan perilaku manusia. Dalam aliran positivisme, sosiologi dianggap sebagai fisika sosial. Karena seperti fisika, sosiologi juga berusaha untuk menjelaskan fenomena-fenomena sosial dengan menggunakan metode ilmiah yang objektif. Jika fisika mempelajari hukum-hukum alam yang mengatur alam semesta, sosiologi mempelajari hukum-hukum sosial yang mengatur masyarakat. Positivisme menyebut sosiologi sebagai fisika sosial karena menempatkan sosiologi dalam konteks ilmu yang memiliki landasan ilmiah yang kuat. Aliran ini berpegang pada prinsip bahwa sosiologi harus memenuhi standar keilmuan yang tinggi seperti ilmu alam. Dengan menggunakan metode ilmiah yang tepat, sosiologi dianggap dapat mengungkap kebenaran objektif tentang masyarakat dan perilaku manusia. Namun, perlu diingat bahwa pandangan positivisme memiliki kritik dari aliran lain seperti aliran interpretatif yang menekankan pentingnya pemahaman dan interpretasi sosial dalam mempelajari masyarakat. Secara umum, aliran positivisme memberikan kontribusi penting dalam perkembangan ilmu sosial dan metodologi ilmiah dalam memahami masyarakat. Selanjutnya soal ketiga, jelaskan mengapa ilmu pengetahuan itu bersifat paradigmatik, bukan sesuatu yang sifatnya positivistik sebagaimana pendapat Karl L. Popper. Jawabannya, ilmu pengetahuan bersifat paradigmatik, bukan positivistik, karena paradigma dan sifat-sifatnya tidak sepenuhnya sesuai dengan pandangan positivisme yang diajukan oleh Karl R. Popper. Karl R. Popper, seorang filsuf sains terkenal, mempopulerkan konsep falsifikasi sebagai kriteria utama untuk menentukan validitas ilmu pengetahuan. Menurut Popper, suatu teori ilmiah haruslah mampu diuji secara empiris dan dapat dipalsukan atau falsifiable. Jika teori tersebut dapat melalui uji coba dan pengujian dengan hasil negatif yang tidak menyalahkan teori, maka teori tersebut dianggap lebih banyak dan lebih layak dan lebih benar. Namun, dalam realitasnya, ilmu pengetahuan tidak sepenuhnya mengikuti kriteria falsifikasi yang diusulkan oleh Popper. Terdapat beberapa alasan mengapa ilmu pengetahuan lebih cocok dikarakteristikan sebagai paradigmatik daripada positivistik sebagai berikut. Yang pertama ada keterbatasan pemahaman, yang kedua ada faktor objektivitas, yang ketiga ada perkembangan dan revolusi ilmiah, yang keempat ada kompleks systems. Jadi kesimpulannya dari nomor 3 ini, ilmu pengetahuan lebih tepat dikarakteristikan sebagai paradigmatik daripada positivistik karena ada keterbatasan dalam pemahaman manusia. Adanya faktor subjektivitas, perubahan dan perkembangan paradigma ilmiah, serta kompleksitas sistem yang diteliti oleh ilmu pengetahuan. Paradigma adalah pandangan dunia yang beragam, yang beradaptasi dengan pemahaman dan interpretasi
manusia yang terbatas serta mencoba menjelaskan fenomena alam dan sosial secara holistik. Selanjutnya soal yang keempat, jelaskan perbedaan pengujian kebenaran dengan cara verifikasi dengan cara falsifikasi. Jawabannya, pengujian kebenaran dan verifikasi serta falsifikasi adalah dua konsep berbeda dengan proses penelitian ilmiah. Pengujian kebenaran adalah proses menguji suatu klaim atau hipotesis untuk memastikan apakah itu benar atau tidak. Tujuan utama dari pengujian kebenaran adalah untuk mendapatkan bukti yang mendukung atau menolak klaim tersebut. Metode yang umum digunakan dalam pengujian kebenaran adalah dengan menggunakan metode ilmiah dan empiris yang melibatkan pengumpulan data dan analitik statistik. Verifikasi adalah pendekatan dalam menguji kebenaran yang melibatkan pemastian bahwa suatu klaim atau hipotesis sesuai dengan aturan logika dan konsekuensi dari definisi atau teori yang ada. Dalam verifikasi, peneliti mencoba memastikan bahwa klaim tersebut konsisten dan logis berdasarkan informasi yang ada sejauh ini. Verifikasi lebih bersifat positif dalam hal mencari bukti yang mendukung klaim tersebut. Di sisi lain, falsifikasi adalah pendekatan yang bertujuan untuk menemukan kelemahan atau kesalahan dalam klaim atau hipotesis dengan mencari bukti yang dapat menolak atau mematahkan klaim tersebut. Falsifikasi ditujukan untuk menguji batasan atau ketidakbenaran klaim daripada hanya mencari bukti yang mendukungnya. Pendekatan ini merupakan prinsip dasar dalam metode ilmiah yang dikemukakan oleh Karl Popper. Dalam ringkasannya, pengujian kebenaran melibatkan proses menentukan validitas klaim atau hipotesis, sementara verifikasi adalah pendekatan untuk mencari bukti yang mendukung klaim tersebut, dan falsifikasi adalah pendekatan untuk mencari bukti yang mematahkan atau menolak klaim tersebut. Kedua metode ini saling melengkapi dan berperan penting dalam pengembangan ilmu pengetahuan. Selanjutnya soal yang terakhir yaitu soal yang kelima, jelaskan pengaruh epistemologi positivisme terhadap peradaban era modern dan post-positivisme terhadap era postmodern. Berikan contoh kedua gejala peradaban tersebut. Jawabannya, pengaruh epistemologi positivisme terhadap era modern. Positivisme adalah pendekatan dalam filsafat pengetahuan yang menekankan pada pengamatan empiris dan metode ilmiah dalam mendapatkan pengetahuan yang valid. Epistemologi positivisme memiliki pengaruh yang kuat terhadap peradaban era modern, terutama dalam bidang sains, teknologi, dan pemikiran rasional. Yang pertama ada perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Yang kedua ada pemisahan agama dan ilmu pengetahuan. Yang pertama ada perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Pendekatan positivisme mendorong pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang bersifat objektif dan didasarkan pada pengamatan empiris, metode ilmiah yang ketat digunakan untuk membuktikan atau membantah hipotesis. Hal ini telah mempengaruhi perkembangan disiplin ilmu seperti fisika, kimia, biologi, dan teknologi, yang pada akhirnya membawa kemajuan dalam era modern. Yang kedua ada pemisahan agama dan ilmu pengetahuan. Pendekatan positivisme juga menyebabkan pemisahan antara agama dan ilmu pengetahuan. Pada era modern, pemikiran rasional dan ilmiah mulai mendominasi pemahaman manusia tentang dunia dan menggantikan kepercayaan berbasis agama.
Hal ini berdampak pada percepatan perkembangan sains dan teknologi. Selanjutnya ada pengaruh epistemologi positivisme terhadap era postmodern. Sementara epistemologi positivisme mempengaruhi era modern. Pengaruhnya dalam era postmodern menjadi lebih kompleks. Postmodernisme menantang pandangan positivisme tentang pengetahuan absolut dan objektif, mengakui bahwa pengetahuan dan realitas adalah konstruksi sosial. Yang pertama ada skeptisisme terhadap narasi tunggal, yang kedua ada relativisme budaya. Yang pertama ada skeptisisme terhadap narasi tunggal. Dalam era postmodern terjadi penolakan terhadap narasi tunggal yang ditegakkan oleh positivisme. Penting untuk melihat realitas dari berbagai perspektif dan mengakui bahwa pengetahuan tidaklah mutlak dan objektif. Misalnya, pandangan sejarah yang berbeda tentang peristiwa yang sama. Yang kedua ada relativisme budaya. Epistemologi postmodernisme mengakui keberagaman budaya dan pandangan-pandangan yang ada di dalamnya. Dengan demikian, pengetahuan dan realitas tidak bisa disesuaikan secara universal, tetapi tergantung pada konteks budaya dan sejarah yang berbeda. Misalnya, gagasan kebenaran yang relatif dalam perspektif etnis, gender, atau sosial. Contoh-contoh gejala peradaban era postmodern. Yang pertama ada pluralisme, yang kedua ada kritik terhadap grand naratif. Yang pertama itu pluralisme budaya. Era postmodern diwarnai dengan keberagaman budaya yang semakin tampak. Masyarakat mengakui pentingnya menghargai perbedaan budaya, keyakinan, dan nilai-nilai yang ada di dalamnya. Misalnya, adanya berbagai jenis makanan, musik, dan seni yang berasal dari beragam budaya dan diakui dan diapresiasi. Yang kedua ada kritik terhadap grand naratif. Postmodernisme menantang pandangan positivisme tentang narasi tunggal. Teori-teori postmodern mengkritik gagasan bahwa ada pengetahuan tunggal dan universal yang mencakup semua aspek kehidupan. Sebagai contoh, kritik terhadap narasi sejarah dominan yang tidak mengakui pandangan dari kelompok-kelompok minoritas. Pengaruh epistemologi positivisme terhadap era modern dan postmodern memiliki kecenderungan yang berbeda. Di era modern, epistemologi positivisme mempengaruhi perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Sementara di era postmodern, pandangan ini ditantang oleh skeptisisme terhadap narasi tunggal dan pengakuan terhadap relatifnya pengetahuan dan realitas. Mungkin cukup sekian dari saya. Mohon maaf bila banyak kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. You don't even